bersama Bora TV 98. Kali ini saya bersama teman-teman nih, ada seperti biasa, bukan nggak asing lagi nih, Bro Eris. Nah ini saya minta jujur nih sama Eris nih. Kalau dari sekarang nih Riz, akselerasinya gimana Riz? Tarikan bawahnya sih masih berat Pak itu. Masih berat? Ya dari 3 ke 4. Kalau atasnya sih oke. Nah, dari 60 ke 80 tuh super banget gitu. Oh gitu. Ngisi kan ya? Itu kan kelihatan tuh, berasa banget kan? Berasa banget ya. Nah, aku sendiri belum begitu puas nih guys, karena gimana ya, buat saya sih ada telatnya sih, ada delaynya, masih ada ngemposnya lah ya, ya. Dan ini kita udah pasang TPS, pasang hidrogen oksigen, pakai generator tuh di belakang portable. Ya harapannya sih bisa menaikkan oktan, pembakaran lebih baik, sempurna, akhirnya menambah akselerasi kendaraan lebih optimal. Ya, kalau dibandingkan dulu kan kamu udah pakai tuh ke mana itu? Waktu ke Serang ya? Waktu ke Serang kan lu udah pernah coba pakai nih. Anyar, oke, ke Anyar. Nah, waktu itu kan baru TBS tuh, Riz. Nah, kalau dulu sama sekarang enak mana, Riz? Enak inilah, ini ngisi sih. Ini lebih ngisi. Karena sudah ada penambahan generator hidrogen oksigen ya. Tapi jujur ya, berarti lebih ngisi yang sekarang ya, Riz? Lebih ngisi yang sekarang. Oke, nanti ini kan kendaraan mau kita bawa ke tempatnya Om Heru. Kita mau nge-remap, entah itu ECU atau throttle-nya kita nggak tahu ya. Masih dalam proses. Nanti kita akan coba tuning di sana. Nanti rasakan ya, dari mulai saat ini sebelum dan sesudah remap itu rasanya gimana? Secara jujur, Is. Oke ya. Oke. Tunggu update selanjutnya. Oke ya. Ini mobil expander kan sudah dilakukan remap ya. Kita tanya sama Om Supri nih, rasanya setelah di remap itu seperti apa? Rasanya gimana, Bri? Tarikan enteng. Ya. Maunya kenceng terus. Bedanya jauh nggak sama standar? Jauh banget ya. Ya itulah. Kita aja udah. Ditowel dikit aja udah narik ya. Jadi kayak ada power mode-nya gitu. Nguk gitu. Untuk mencapai kecepatan 150 km per jam itu nggak butuh banyak ya, Bri ya? Nggak butuh jarak yang panjang gitu ya, Bri? Persekian detik. Nah ya, sepersekian detik lah ya. Nah, biasanya kan 0 sampai 100 itu kan bisa ditempuh di sepersekian detik, misalkan 14 mungkin 16 dan lain sebagainya, tergantung bagaimana cara mengemudi ya. Tapi ini setelah di remap nih, wah luar biasa. Saya juga kaget. Nyendal-nyendal ya, Bro ya. Terus tarikannya tuh panjang. Atas bawah itu ngisi ya, Bro? Iya. Tapi ya itu kalau mobil sudah di remap, ya kita udah nggak bisa melakukan servis di bengkel resmi ya. Karena sayang dong, habis di remap servis di bengkel resmi, nanti kalau colok-colok ECU segala macam kehait, hilang semua, ke web langsung hilang semua ya. Jadi itulah kira-kira. Thank you. Kata mereka termasuk kata Om Supri. Dan itu di MAD masih mendapatkan AVG-nya, efek konsumsi bahan bakar di 14,2. Semua tergantung kaki. Tapi pastinya kalau habis di remap, kata orang kalau habis di remap itu baru sampai irit sih gitu. Ya kalau jalannya kita konstan di 100 km per jam ya irit tanpa di remap pun gitu kan. Tapi kalau kita jalannya bejek
gas, ya kan, kita mengikuti power yang kita rasakan naik, jalannya kosong, ya otomatis kecepatan bisa 160, 170, ya otomatis konsumsi bahan bakar ya kecekek. Logikanya begitu. Jadi remap itu boros atau enggak itu ya tergantung bagaimana cara kita mengemudi. Edukasinya gitu sih sebetulnya. Cuman saya remap ini kan tujuannya untuk mencari kenyamanan. Akselerasi tarikan bawahnya jambak banget, bukan hanya di putaran atas ya. Ya karena expander itu di putaran atas itu memang enak ya. Hanya tarikan bawahnya yang diklaim banyak pihak, expander itu lemot tarikan bawahnya. Dan saya udah bermacam cara udah saya lakukan, bermacam ya, nggak semua cara. Dari mulai pasang TDS, pasang EVOS, pasang stabilizer minicon, pasang generator hidrogen oksigen. Tapi untuk mendapatkan performa yang sebaik ini setelah di remap nggak dapat. Solusinya memang remap. Tapi semua ornamen seperti yang tadi saya sebutkan itu masih melekat di expander ini ya. Ya ada TBS, ada EVOS, ada stabilizer minicon, ada generator HHO juga yang aku pakai, termasuk hasil remap kemarin ya. Semua masih aku pakai dan aku puas banget. Rasanya aku makin cinta sama expander ini. Rasanya aku makin sayang nih sama expander ini. Dengan kenyamanan yang udah aku dapat. Karena kenyamanan ternyata tuh mahal banget ya. Tidak bisa diukur dengan seberapa banyak kita mengeluarkan uang untuk membuat kendaraan itu bisa nyaman. Tapi nyaman itu ternyata sesuatu yang harus kita cari, dan prosesnya tuh ya butuh waktu yang panjang ternyata. Butuh dialog, butuh sharing gitu kan. Butuh keberanian juga gitu kan. Ya bayangkan ECU-nya udah nggak standar ATPM loh. Kadang orang nggak berani. Tapi alhamdulillah aku berani karena demi kenyamanan itu sendiri saya mengambil jalan untuk remap ECU hardware dan softwarenya. Oke, demikian sebagai info. Terima kasih. Oke ya, kali ini saya berada di kabin expander ya. Ini kebetulan saya bawa teman namanya Mas Bro Bang Udin nih. Nah ini aku mau minta komentarnya ya setelah perdana kali ya ini pakai mobil expander gue ya. Betul. Perdana. Kira-kira apa nih Bang Bro yang dirasakan nih? Yang jelas kalau untuk saya bawa expander mungkin baru kali ini ya. Yes. Tapi kalau untuk unit-unit yang lain ya udah sering kali ya. Apa saja yang pernah dibawa Bang Bro? Apa aja ya kalau yang pernah dibawa? Mulai dari ya kalau mobil Jepang lah ya. Mobil Jepang, Fortuner TRD, Fortuner VRZ, Pajero Sport, yang seri apa ya? Pokoknya Pajero yang terbaru. Wah gila, itu cc-nya di atas 2000 semua bro. Gitu ya. Nah sementara expander baru kali ini ya. Baru kali ini. Jadi perdana saya bawa expander ini. Oh jadi belum bisa ngebedain dong belum. Expander yang sebelumnya dengan yang saat ini ya. Belum. Tapi sejujurnya yang lo rasain apa nih? Kalau yang saya rasain sih yang pasti tarikan enteng. Ya, tarikan enteng, akselerasi bagus. Cuman saya belum tahu untuk katakanlah kecepatan 100 km-nya dapat berapa detik. Saya belum coba. Itu perlu diuji di jalan yang kosong sebetulnya ya. Berhubung situasi lalu lintas agak-agak rame, jadi kita nggak coba ke situ ya. Iya. Nah, cuman rekomendasinya untuk unit ini tarikan enteng. Tarikannya enteng, galak ya. Galak boleh. Noel dikit ya. Noel dikit langsung udah naik. Betul. Ya. Nafasnya juga panjang. Terus seperti ada power mode pada saat kita lagi kecepatan tinggi itu, daya jelajah torsinya naik itu dia otomatis gitu loh.
Kalau dirasakan suara raungan mesin itu beda banget gitu. Menurut Mas Bro, mobil ini standar nggak sih? Kayaknya sih nggak mungkin standar ya. Kayaknya sih gitu. Sepanjang beberapa kali bawa kendaraan kayaknya sih enggak sih, cuma nggak tahu nih bagian-bagian mana yang sudah dimodif sama ownernya nih. Oke. Gitu. Iya. Nah, lo kan sering bawa Pajero. Lebih seringnya Fortuner. Oh, lebih sering Fortuner. Tarikan bawahnya lebih enteng mana nih sama punya aku nih? Jujur. Lebih enteng ini dong. Iya. Kita untuk speed di TRD itu mesti pakai mode power mode. Iya. Baru dia dapat ya? Ya. Jadi gini, Bang Bro, ini mobil ini bener ya, mobil ini udah nggak standar. Mobil ini sudah kita remap ECU hardware dan software. Ya memang resikonya besar ya, karena kalau orang yang tuner yang dia belum ahli berpengalaman melakukan remap, itu mobil bisa mati seumur hidup. ECU itu kan electronic computer unit, jadi otak mobil ini berada di ECU. Nah kalau tuner atau remapping itu dia bukan ahlinya, ini mobil bisa mogok, udah nggak akan bisa jalan. Karena otaknya ada di ECU itu. Jadi kenapa mobil saya ini rasanya seperti ini? Ya kalau aku bilang ya jauh dibandingkan model standar. Tapi hanya saja memang mobil kan ubahannya udah banyak nih, karena memang expander itu kan terkenal lemot, tarikan bawahnya payah banget gitu kan ya. Makanya segala macam untuk saya bisa ngejas supaya akselerasi bawahnya bisa dapat, ya banyak hal yang udah aku lakukan juga nih Bang Bro. Kayak pasang TBS, pasang EVOS, stabilizer minicon, terus kemarin aku juga pasang hidrogen oksigen untuk merubah kadar oktan biar naik gitu. Nah, untuk ngejar di akselerasi sama tarikan atas sampai bawah gitu loh. Nah, ya hasilnya seperti ini. Dan sebagai informasi, ini remap di stage 2. Remap itu kan tahapannya banyak ya, ada stage 1, stage 2, stage 3, maksimal dan super maksimal. Nah, aku masih pakai di stage 2. Nanti kita coba review pada saat kita kita traveling tour Jawa ya, sambil kita merasakan bagaimana enaknya mobil setelah di remap, terus kemudian konsumsi bahan bakarnya dan segala macamnya. Itu perlu proses sih gitu. Jadi itu ya Bang Bro ya yang dirasakan ya. Yang jelas mobil sih oke lah, tapi mohon maaf apa yang saya sampaikan tadi tidak mewakili maksudnya pandangan secara umum. Ini hanya pandangan pribadi saya. Oh iya. Pernah bawa kendaraan. Betul. Ini kita tidak bermaksud untuk menjelekkan brand lain, tidak. Tidak. Ya ini adalah, kalau bagi saya ini ada edukasi. Kenapa teman-teman banyak kendala mobil-mobil yang kok tarikan bawahnya kurang ya, sudah diservis, sudah tuning juga, tapi hasilnya belum maksimal ya. Kalau saya sih rekomendasi ya memang remap ini salah satu obat sih menurut aku. Dan semua mobil pun, apalagi mobil-mobil diesel, wah itu tambah mantap. Dan Mas Bro perlu tahu, ini saya pakai bahan bakar ini cukup pakai Pertalite loh. Sebelumnya Bang pakai apa? Biasanya aku Pertamax. Wow. Sekarang udah pakai Pertalite, tarikannya masih mantap kan? Mantap. Biasanya kalau pakai Pertalite itu tarikannya dibejek itu kan berat banget tuh. Iya. Bener nggak? Bener. Nah, di sini ngerasain itu nggak? Ya, yang pasti sih berasa sih Bang. Nggak, maksudnya berasa bejekannya berat nggak? Nggak, kan sebelum tadi enteng Bang. Nah, enteng mobil ini. Oke. Ya wes, itu aja sih. Terima kasih untuk ulasan jujurnya Mas Bro. Sama-sama Bang Eko. Oke, thank you.